Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para orang tua, para sesepuh, yang mohon maaf, Masya Allah banyak yang hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Juga host kita Masya Allah yang sudah terkenal dunia dan akhirat, David Khalik. Kita doakan beliau panjang umur, sehat, berkah. Dan buat jamaah cuman satu doa saya, ya Allah tebalkan kantongnya. Tebal, tambahin daun. Pada kesempatan yang mulia ini kita sedikit akan membahas tentang surah Al-Isra ayat ke-26 sampai ke-27. Ini Allah menginginkan kita ini menjaga kita punya harta. Ada yang namanya amal jariah yang bagus, ada yang namanya amal jariah yang buruk. Selama amal jariah itu bagus akan bermanfaat buat kita sampai akhirat. Tapi kalau amalnya jariahnya buruk juga akan bermanfaat sampai akhirat, tapi urusannya ke neraka bukan ke surga. Makanya di sini kita diajarkan, Allah mengatakan wa atidza qurba haqqa. Kita ini disuruh wa atidza qurba haqqa wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Jadi wa atidza qurba, ini kita sedikit bahas nih. Keluarkanlah hartamu, itu yang pertama. Artinya harta itu biar bermanfaat. Keluarkan hartamu itu pertama buat keluarga. Kalau kita punya zakat, kalau kita punya sedekah, Allah itu mengajarkan buat kita akhlak yang bagus. Yang mana kita dahulukan, lihat keluarga kita. Ya maaf, mungkin lihat kita punya bibi, mampu atau tidak mampu. You know bibi, you know bibi. Bibi, anti. Ya. Tan encing. Empok, ya. Kita lihat keponakan kita ganti baju jarang misalnya. Jadi kadang-kadang sama orang lain, sama teman baik. Tapi sama keluarga, nah, kayaknya pengalaman semua nih. Apa jawab ya? Makanya Allah itu mengatakan wa atidza qurba haqqa. Jadi keluarkan dulu buat keluarga supaya apa? Supaya harta kita itu tidak mubadzir. Atau wa atidza qurba haqqa wal miskin, buat orang-orang yang miskin. Nah, termasuk juga kalau keluarga kita ada yang miskin, kan namanya pohon Ibu, misal pohon jambu. Gak semua itu jambunya manis. Ada yang busuk. Jadi keluarga itu terkadang nggak sama, ada yang Masya Allah berhasil, ada yang kurang. Nah itu yang perlu kita perhatikan, jangan orang luar. Makanya dahulukan keluarga, wal miskin, orang-orang yang kurang mampu, wa ibnas sabil. Artinya orang-orang yang dalam perjalanan tapi tetap perjalanan yang baik. Bukan perjalanan di dalam maksiat. Sampai Allah jelaskan wala tubadzir tabdzira. Enggak boleh uang kita itu tabdzir. Saya mau tanya, Bu, rezeki yang kita dapat dari siapa?
Rezeki yang kita dapat dari siapa? Nih bapaknya masih hidup. Nggak ada jawaban. Nggak ditanya. Oh Pak, Ya. rezeki yang didapat dari siapa? Allah. Berarti kalau kita faham, di sini sebenarnya kita faham. Wala tubadzir tabdzira, jangan kau itu menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat. Ini contohnya ibu-ibu nih zaman online. Lihat ini beli, lihat ini beli, lihat ini beli. Yang setruk siapa? Habib, ibu-ibu itu rajin masukin keranjang. Iya. Cuman check outnya ntar. Enggak sekarang, misal nanti bulan puasa, udah mulai tuh apa belanja jilbab atau belanja mukena. 30 hari 30 warna. Oh ya Allah. Yang setruk siapa? Suami. Mikirin bayar kreditnya. Maka jangan tabdir seakan-akan itu pun buat kita bukan yang haram. Memang itu bukan yang haram. Bukan haram. Tapi bukan yang urgent. Ya. Bukan yang betul-betul untuk bermanfaat buat kita. Alangkah bagusnya kalau yang kita berikan itu sedekah saja. Nabi ada satu sahabat itu bertanya sama Rasul. Rasul, saya pengen sedekahkan semua harta saya buat keluarga. Tidak, kata Nabi. Buat separuhnya? Tidak, kata Nabi. Buat sepertiganya? Sampai Nabi mengatakan apa? Jangan kau tinggalkan keturunanmu itu dalam keadaan miskin. Kita juga harus perhitungkan, ada buat keluarga kita, ada buat anak kita. Tapi kalau ngitungnya buat anak itu namanya pelit. Makanya seorang suami kalau mau nyumbang jangan bilang istri. Kalau suami bilang nyumbang, bilang istri, jadi nggak nyumbangnya? Nggak jadi. Jangan buat anak, nanti belanja ini, nanti harus perluan ini, rumah tangga ini. Nggak jadi-jadi orang sedekah. Artinya mubadzir di sini sesuatu yang memang tidak bermanfaat. Kenapa? Orang yang biasa menghambur-hamburkan harta bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat selanjutnya David itu dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sebab itu teman-temannya setan. Kok setannya kemari gitu ya? Bahaya nih. Artinya itu mubadzir itu teman-teman ikhwanas syayatin. Sebab kenapa? Wa kana syaitan li rabbihi kafura. Sebab setan itu memang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan itu cari teman sebanyak-banyaknya di mana? Teman akrab nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk teman akrabnya syaitan itu orang yang mubadzir. Contoh, Bu. Kita kalau ngaji kan insya Allah masuk syurga. Mengamalkan ilmunya. Ini contoh ya, contoh. Pas lagi ngaji kotak amal lewat. Lewat doang apa stop? Lewat doang atau stop? Jujur. Kadang-kadang pindah tempat pas mau lewat, oh saya mau duduk sana aja lewatnya. Padahal itu amal jariah yang bagus yang tidak dikatakan mubadzir itu misalnya kita kasih 1.000 misalnya. 1.000 itu kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini giliran urusan maksiat, berapa aja keluar. 1 juta keluar, 2 juta keluar. Tapi Masya Allah saya yakin ibu-ibu sini Masya Allah pokoknya sama. Kirain. Jadi jangan kita mengikuti amal daripada amal syaitan. Harta titipan dari Allah. Ketika Allah berikan kita harta, ungkapkan rasa syukur. Jangan kita ngikutinya itu perintah syaitan. Kita harus mengikuti itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Di akhir saya mengatakan makanya jadilah pengikut-pengikut akhirat. Jangan jadi pengikut dunia. Kalau jadi pengikut dunia maka teman akrabnya adalah
Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Bu. Bu. Pak. Zaman sekarang kadang-kadang kita bingung bedain antara